الحمد لله الحمد لله الذي خلق الأرض فراشا والسماء بناء والشمس سراجا والقمر منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرفع برية قدرا شهادة من قال لا فرحمه من الخطيئة مغفورا الذي تقلب من الصالحات وأن له ثواب وجورا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد يحب الفقراء والمساكين ورحم اليتيم وأطفاله وصغيرا سيد محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم متى قبت الأوقات وسعت ليلا ونهارا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama manjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini, siang ini kita diberikan satu kenikmatan, terutama nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat iman. Mudah-mudahan jamaah kita yang hadir pada siang ini melaksanakan sholat Jumat berjamaah mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita curahkan ke baginda Rasul Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, judul khutbah pada siang hari ini tentang meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita introspeksi terhadap keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika grafiknya mengalami penurunan, maka naikkanlah dengan melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya tanpa terkecuali. Kita memang harus berusaha meningkatkan nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup di dunia ini begitu singkat dan tanpa terasa umur kita semakin bertambah, yang berarti semakin dekat kita akan menghadapinya. Tetap pertahankan dan terus tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita, hanya kedualah yang bisa kita bawa mati. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ketika seorang muslim ditanya, apakah Anda mencintai Allah? Jawabannya pasti iya. Seseorang mudah mengatakan cinta, akan tetapi untuk mewujudkan cinta tidak semudah ia ucapkan. Ia butuh perjuangan dan pengorbanan yang tulus dan ikhlas. Terlebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk meraihnya penuh liku ujian dan cobaan. Di samping itu, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang agung itu juga memiliki ukuran-ukuran tertentu dan aturan yang mesti dilakukan. Oleh karena itu, kita jangan mudah tergoda setan sehingga merasa mencintai Allah, padahal perilaku kita penuh dengan kemunafikan dan sering melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ada beberapa hal yang bisa kita jadikan tolak ukur sekaligus bertanda bahwa diri kita ini benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tidak benci
dan tidak takut mati, seperti kita ketemui dalam kehidupan sehari-hari. Bila seorang mencintai saudaranya sesama muslim, tentu ia amat berharap dan selalu merindukan orang yang dicintainya itu. Begitu juga bila seorang mencintai Allah Subhanahu wa taala, pasti ia berharap bertemu dengannya melalui proses kematian. Memang benar, ada juga orang yang ikhlas mencintai Allah, namun ketika mengingat datangnya kematian, ia merasa takut dan belum siap untuk pulang ke akhirat. Hal ini dibolehkan, asal ketakutan itu karena masih merasa banyak dosa yang belum terampuni atau nilai ibadahnya yang masih banyak kekurangan, sehingga ia berusaha memperbaiki segala kekurangannya. Tetapi bagi orang yang telah mencapai puncak cinta kepada Allah, kematian justru menjadi dambaan baginya, karena ia menganggap dunia ini kotor dan penuh fitnah. Ia tidak tergiur sama sekali, yang dicintai hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua, yaitu mendahulukan apa yang dicintai Allah daripada apa yang dicintai. Ketika seorang hendak melakukan suatu perbuatan, maka yang harus direnungkan terlebih dahulu adalah apakah perbuatan yang akan dilakukan itu diridhoi Allah apa tidak. Bagi orang yang mencintai Allah, pasti lebih memilih perbuatan yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun bertolak belakang dengan keinginannya atau ajakannya hawa nafsu. Oleh karena itu, tahu balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa amma man khaffa maqama rabbahu wa nan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang cerdik adalah orang yang menundukkan hawa nafsunya dan beramal untuk hidup sesudah mati. Dan barang siapa yang dungu adalah orang yang menuruti hawa nafsunya dan mengharapkan suatu angan-angan kosong kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, yang ketiga, selalu berzikir kepada Allah. Zikir sedangkan hatinya tak pernah sunyi dari mengingat Allah. Seperti halnya kita jumpai dalam pergaulan sehari-hari, orang yang mencintai saudaranya sama muslim tentu akan lebih banyak mengingat dan menyebutnya bahwa dengan hal yang ada di kaitannya dengan orang yang dicintainya itu. Tak akan lupa demikian juga orang yang mencintai Allah, ia selalu menyebutnya dan mengingat kebesaran kekuasaannya. Ia juga orang yang mencintai Al-Quran dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'u yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, yang keempat, senang menyendiri untuk tafakur, munajat, mentelaah kitabnya dan sholat tahajud. Jika hati seorang dipenuhi cinta kepada Allah, maka ia akan berusaha membangun komunikasi batin dengannya selalu media tafakur, yaitu berfikir tentang tanda-tanda kekuasaan Allah, baik yang terpampang di alam semesta yang luas
ayatul qaina maupun yang tersurat di dalam Al-Quran ayatul ghailiyah. Ia juga tidak melewatkan suatu tengah malam untuk munajat dan sholat tahajud. Semua itu dilakukan untuk mencapai kebahagiaan dan kenikmatan hakiki atas dasar cinta sejati kepada Allah Subhanahu wa taala serta meraih derajat terpuji sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an. Minal laili fatahaz bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam dan pada sebagian malam hari bersembahyanglah tahajud kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Hadirin yang dirahmati Allah, demikianlah khotbah yang singkat pada hari ini. Mudah-mudahan manfaat bagi diri saya dan manfaat bagi jamaah rahimakumullah. Dan marilah kita tingkatkan keimanan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan salat kita, ibadah kita, zakat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatan nasabin alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal khalqa 'alal itlaq. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalajimaini ila yaumit talaq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul khallaq. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa rasulu sayyidul arabi wal ajami alal itlaq. Ayuhan nas alaikum bittaqwallah fi sirri wal ani fa inna turdil malikal khallaq. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadil hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azim yadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadli yu'tikum 'ala dzikrillahi akbar. Aqimissalah.